Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur Mas Teguh Dartanto. Apa yang membuat ketimpangan itu trennya justru kian melebar? Ya, salah satunya karena COVID ya. Artinya karena COVID ini terjadi sehingga tadi sampaikan bahwa kelas menengah semakin dalam tanda kutip kesejahteraannya menurun sehingga makan tabungan ya. Mantap sehingga ya sedangkan yang kelompok atas itu karena sifat pekerjaannya bisa work from home, bisa jarak jauh sehingga sebenarnya pendapatannya tetap, tetapi pengeluarannya kan COVID menurun sehingga gap dari aset finansial itu semakin lama semakin naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi seperti saya sampaikan bahwa ketimpangan ini semakin melebar karena terjadi ketimpangan kesempatan itu sendiri. Ketimpangan kesempatan? Ya, kesempatan untuk belajar, kesempatan sekolah, kesempatan misalnya akses digital. Ketimpangan akses digital ini beda sekali. Kelompok yang paling 10% termiskin itu hanya aksesnya sekitar 30%. Sedangkan paling kaya itu sekitar 85%. Sehingga ketika dalam ada ketimpangan digital selama pandemi, berarti yang kaya bisa belajar, yang miskin nggak bisa belajar. Ini yang membuat nanti terjadi akumulasi bahwa terjadi ketimpangan dari knowledge itu sendiri. Yang kaya semakin pintar, yang miskin ya stagnan. Ketika akumulasi knowledge-nya sudah timpang, maka kedepannya adalah kesempatan kerjanya juga berbeda. Yang miskin nggak akan pernah bisa bekerja yang di pekerjaan yang layak. Inilah yang perlu menjadi solusi menurut saya. Selain kita berbicara ketimpangan sebagai output, tapi kita harus fokus bagaimana memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa dengan berbagai kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Oke, baik Mas Teguh. Bu Tirta, ini kan ada analisis yang Pak Teguh mengatakan bahwa ada ketimpangan aset finansial, ketimpangan agraria, dan ketimpangan kesempatan. Bagaimana pemerintah akan merespon kalau memang itu menjadi faktor yang memang harus diselesaikan? Ya, untuk mengatasi ini ya dan untuk mencapai tujuan bernegara kita seperti yang kita ketahui Indonesia Emas 2045 ini salah satu tujuannya adalah mengurangi ketimpangan dan mewujudkan kemiskinan yang sudah tidak ada lagi di Indonesia, mendekati 0%. Dan ini dilakukan melalui integrasi beberapa program, bukan hanya bantuan sosial saja, tapi juga perlindungan sosial, kemudian pemberdayaan, dan juga penyediaan infrastruktur serta layanan dasar kepada masyarakat dan diutamakan, diprioritaskan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Dan kalau ini bisa terjadi, ini berarti kan diharapkan nanti masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, ini bisa mendapatkan akses terhadap layanan, kemudian pendidikan, maupun kesempatan bekerja. Oke, baik. Kalau Romo Simon, ini kedatangan Paus dan Paus mengangkat isu soal gap, soal ketimpangan, bagaimana itu didomestifikasi? Apa yang harus dikerjakan, dipelajari dari Paus untuk menjawab berbagai persoalan tadi sebenarnya? Dari informasi tadi itu sangat menarik ya, bahwa ketimpangan kesempatan, ketimpangan akses pendidikan, itu kan sebenarnya masuk dalam ranah yang lebih struktural daripada personal. Dan di sini menurut saya impuls dari Bapak Paus itu menjadi penting, bahwa persoalan kemiskinan, persoalan ketimpangan itu bisa didekati secara individual, tapi bisa secara struktural. Secara individual begini, kalau saya punya siswa misalnya 20, satu orang nggak naik kelas, itu bisa sebut individual karena dia malas. Mungkin juga kalau miskin. Tapi kalau misalnya saja banyak, seperti tadi disebut sekian %, itu kan berarti masalahnya bukan karena dia malas atau miskin, bukan karena persoalan individual, melainkan struktur kita yang memang belum menjamin keadilan. Mungkin struktur kita menjamin hanya orang yang mempunyai akses itu orang-orang yang memiliki kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan, atau mungkin dia dekat dengan kekuasaan itu yang bisa membuat dia bisa sekolah ya, atau bisa kemudian memiliki banyak akses. Jadi persoalan struktural itu persoalan yang menurut saya
baik diperhatikan dalam konteks Indonesia. Begitu sih. Oke, Mas Sugidi. Kalau Mas Sugidi lihat gimana ini? Ini mengatasi tiga ketimpangan yang ada dikaitkan dengan Paus memberikan warning ya bahwa ada isu ketimpangan, bahkan disebutkan juga kalau itu tidak diatasi secara serius bisa memicu konflik yang lebih parah. Gimana Anda lihat itu? Paus akan memberikan jawaban pada tirani dari pasar bebas itu sendiri. Tirani pasar bebas. Ya. Satu teori yang mengatakan bahwa ada kebijakan trickle down economic policy, bahwa dengan pertumbuhan yang ditopang dengan pasar bebas itu akan menimbulkan kesejahteraan pada rakyat luas. Bagi Paus ini adalah kesalahan fatal dalam melihat dan mendiagnosis ekonomi. Bagi Paus ini justru menimbulkan ketimpangan yang semakin besar. Bukan hanya soal ketimpangan aset, ketimpangan yang lain, tetapi terutama ketimpangan pendapatan itu sendiri. Dan pidato Paus di Amerika itu memberikan satu tamparan yang cukup besar kepada ekonomi Amerika yang didasarkan pada kapitalisme. Dan bagi Paus ini adalah tirani baru terhadap keadilan sosial, terhadap kemanusiaan universal itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, Paus akan memberikan satu jawaban bahwa ketimpangan ini bukan hanya merefleksikan satu sistem ekonomi yang salah, tapi juga refleksi dari krisis yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya soal krisis ekonomi, ini bukan hanya soal krisis tentang budaya, tapi lebih parah dari itu. Paus akan menyebutnya sebagai a crisis of humanity. Crisis of humanity, krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan karena apa? Karena rakyat miskin tidak memperoleh penghidupan yang bermartabat, tidak memperoleh pendidikan yang terhormat, dan juga tidak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Oke, baik. Mas Teguh, tadi kalau analisa Mas Sugidi kan ini ada problem soal sistem ekonomi. Bahkan Paus kan the tyranny of the capitalism sebetulnya. Kalau menurut Anda konteks Indonesia ini gimana sebetulnya yang salah? Ya, dalam konteks Indonesia ini memang pola pembangunan kita dalam tanda kutip ini pertumbuhan ekonomi kita memang kurang inklusif ya. Kurang inklusif. Artinya memang pertumbuhan itu tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita saat ini itu dalam tanda kutip lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang top 20. Top 20. Ya, artinya mereka menikmati pertumbuhan yang ada, sedangkan kelompok miskin dengan berbagai support tadi yang telah disampaikan oleh Bu Tirta memang menikmati dengan berbagai bantuan yang tadi memang menikmati, tapi kelas menengah kita memang berdarah-darah saat ini. Data laporan BPS terakhir itu juga menunjukkan bahwa kelas menengah kita menurun secara jumlah. Ini artinya kalau kita biarkan yang seperti ini, yang kaya tadi top 20 sangat melejit pertumbuhannya, yang tengah nggak berkembang, yang bawah berkembang tapi nggak bisa naik, nanti saya khawatir bahwa yang terjadi ini terjadi divided society, di mana nggak ada yang di tengah tetapi hanya yang di bawah sama yang di atas. Inilah yang memang perlu ditopang karena selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita itu banyak dinikmati oleh pemilik modal. Pemilik modal. Bukan pekerja. Pekerja sampai saat ini dibandingkan tahun 2019 sampai saat ini itu masih belum pulih kembali sebenarnya. Tetapi pemilik modal yang menikmati banyak dari pertumbuhan ekonomi ini. Ini yang perlu dikoreksi. Bu Tirta, ini ada divided society, yang the rich akan makin richer gitu, yang have not ya makin ke bawah. Apakah Bappenas juga punya kajian bagaimana mengatasi sebuah kesenjangan itu sebetulnya? Ya, tentunya kami akan fokus ya untuk masyarakat yang ada di kesejahteraannya terbawah dengan program-program yang disesuaikan juga dengan tingkat kesejahteraan. Kemudian kita memastikan ini nanti ada graduasi Pak dari masyarakat miskin, kemudian bisa naik rentan, kemudian dengan program-program pemberdayaan ekonomi gitu ya, nanti diharapkan juga bisa lebih mandiri lagi untuk menuju ke kelas menengah. Jadi ada integrasi antara program perlindungan sosial, kemudian program pemberdayaan yang juga disesuaikan dengan kelas ekonominya, dan ini diharapkan nanti bisa
memperkuat Memperkuat. gitu ya kemandirian masyarakat dan juga dari sisi ekonominya supaya bisa tergraduasi dan benar-benar lepas dari kemiskinan. Oke, baik. Satu hal yang bisa dipelajari dari Paus Fransiskus adalah kesederhanaan. Beliau tidak menginap di hotel, ya, tidak menggunakan jet pribadi, tapi memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Apa yang bisa dipelajari dari Paus? Kita bahas setelah jeda berikut ini.